Kami hadirkan informasi inspirasi bisnis pemirsa sehari-hari bekerja sebagai kuli panggul di pelabuhan. Bulan ini ia mendapat $1.000 Amerika dari aplikasi yang dibuatnya untuk ponsel pintar. Seorang pria asal Makassar, Sulawesi Selatan membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang kesuksesan. Berangkat dari keluarga yang serba berkekurangan sejak putus sekolah di kelas 4 SD, Henry Jufri sudah menjadi tulang punggung keluarga. Pendidikan cuma sampai kelas 4 SD. Dari segi finansial pun astaga, mungkin kita bisa lihatlah, saya cuma sebagai buruh panggul, tapi mungkin semangat saya dari keluarga, dari teman-teman. Berawal dari hobinya ke warnet, Henry Jufri, seorang buruh panggul di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, kini terbilang sukses sebagai pengembang aplikasi ponsel pintar. Bulan lalu ia mendapatkan $1.000 Amerika atau sekitar 14 juta rupiah sebagai upah dari aplikasi ciptaannya. Perjalanan pria kelahiran Goa, Sulawesi Selatan tahun 1983 ini tidak mudah. Ia terpaksa meninggalkan bangku sekolah ketika masih duduk di kelas 4 SD karena orang tuanya bercerai dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Ia mengerjakan apapun agar dapat menghidupi ibu, kakak, dan adik-adiknya. Ketertarikannya terhadap internet berawal dari hobinya menulis blog tentang tempat-tempat wisata. Merasa jenuh, ia berpikir untuk mendalami ilmu online marketing dan mengikuti kursus singkat. Di tempat kursus inilah ia bertemu dengan komunitas pengembang aplikasi. Berada di tengah-tengah para sarjana tidak membuatnya minder. Justru sebaliknya, ia belajar banyak dari mereka. Perjalanannya sebagai pengembang aplikasi juga tidak selalu mulus. Akunnya bahkan pernah dinonaktifkan karena pelanggaran hak cipta yang tidak disengaja. Awalnya itu belajar bulan 10 2014 itu dapat $100. Itu pun earningnya antara bercampur dari AdMob, dari game developer ini, terus dari website. Jadi campur. Jadi belum stabil dia punya earning. Pernah juga bulan-bulan berikutnya tidak ada hasil. Jadi mungkin karena semangatnya saya yang tidak kendur ya kan. Kini kebahagiaan Henry semakin lengkap ketika mengetahui anak sulungnya yang baru duduk di kelas 5 SD juga memiliki minat yang sama. Di usianya yang masih muda, Rian sudah mahir membuat grafis yang biasanya digunakan oleh ayahnya sebagai karakter di aplikasi buatannya. Yang katanya selalu mengeluh tidak bisa. Saya cuma bisa katakan, jangan bilang tidak bisa kalau belum mencoba, ya kan? Soalnya tanpa semangat dan usaha yang maksimal kayaknya semuanya bakalan jadi mimpi. Kisah Henry membuktikan bahwa keterbatasan finansial dan pendidikan bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Deborah Setiawan, Taufik Lau, Metro TV. Ya pemirsa, semoga semangat berusaha dari seorang kuli panggul tadi dapat memberikan inspirasi bagi Anda. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Metro Bisnis nanti akan hadir kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Buah bibir juga di Makassar. Karena tadi kita sudah melihat beritanya bahwa seorang kuli panggul ini berhasil menciptakan aplikasi dan akhirnya digaji oleh Google. Saya sudah berada di rumahnya, kita datangi Iqbal karena ternyata memang dikenal sebagai otak komputer di kampung ini. Assalamualaikum. Halo, Abang Jufri. Aku ganggu ya? Bang Jufri, pengen nanya-nanya ini. Bang Henry, lebih tepatnya. Apa aja sih yang dilakukan? Ini lagi ngapain? Ini lagi sementara bikin game ini untuk proses rilis ke Play Store, Android Play Store. Jadi ini lokasi tempat workshopnya Bang Henry lah ya, Bang Henry. Sekaligus tempat keluarga nonton. Sekaligus tempat kerja. Iya, mau nanya yang pertama adalah itu gimana kemarin perasaannya ketika akhirnya aplikasinya itu berhasil di-download seberapa orang and then sampai $1.000 lebih. Ya, rasanya sih senang betul ya. Saking senangnya pada waktu itu pas selesai terima gaji dari kantor pos, narik di kantor pos, saya sampai update status di Facebook yang jadi viral sampai teman-teman media sekarang datang ke rumah saya. Itu yang membuat
orang men-share karena status saya itu mengandung inspirasi lah katanya buat orang-orang lain. Oke, dan akhirnya hasil dari gaji Google itu bisa membantu juga untuk perbaikan rumah, renovasi. Perbaikan rumah, sudah bisa beli elektronik sebagian. Wah, kalau yang dulu dari penghasilan sebagai kuli panggul cuma bisa buat makan sehari-hari, ya sekarang alhamdulillah sudah bisa beli ini itulah. Oke, Abang, ini sebenarnya gimana kalau Abang lihat sendiri? Posisi sekarang dulu sempat mungkin disepelekan, tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian sekarang justru menjadi buah bibir karena menjadi inspirasi. Betul sekali, perjalanannya luar biasa. Saya jatuh bangun. Gagal itu saya tidak tahu lagi, mungkin sudah ratusan kali, ribuan kali ya. Tapi saya tidak pernah berhenti mencoba. Saya mungkin dibangun dari kritik, dari teman-teman lain juga. Banyak yang menyepelekan, kamu itu cuma seorang kuli panggul. Kamu itu pendidikannya cuma sampai kelas 4 SD. Apa sih yang bisa kau hasilkan dari itu semua? Tapi sempat down juga. Tapi saya rasa, saya mau buktikan pada mereka bahwa perkataan mereka salah. Makanya pada saat waktu itu ya, pada saat itu akhirnya saya searching ke Google, ke warnet, bahwa gimana caranya menghasilkan dari uang dari internet, ya kan, pada tahun 2012. Untuk kenal komputer pun, waduh, baru bersentuhan dengan komputer itu akhir tahun 2012. Oke, kita lihat, boleh tahu apa aja sih yang biasa paling mudah dikerjakan sama Abang juga untuk program-program ini? Karena sebenarnya itu aplikasinya sederhana ya untuk anak 2 tahun, tapi ternyata itu rame untuk di-download. Boleh dikasih tahu ke kita apa aja misalnya dari... Ini biasanya kalau untuk yang ngedesain gambar siapa dulu? Saya sendiri dibantu sama anak saya. Oh, anaknya yang ngedesain? Iya, dibantu lah, jadi saling membantu. Karena saya masih kurang paham dengan Corel Draw, tapi anak saya bisa lah dikit-dikit. Dibantu dari buku beli di toko-toko buku lainnya, terus pokoknya serba otodidak sih sebetulnya. Oke, Abang ini dari Corel dibantu sama anaknya yang ternyata juga suka sama menggambar dan desain, kemudian di coding dan segala macamnya, itu belajar dari mana? Belajarnya sama mentor saya, mungkin ada Faisal Disbah. Oh iya, saya banyak belajar dari beliau, sama Muhammad Wahyudi juga, dan banyak dibantu sama teman-teman dari komunitas Facebook, semacam Mas Luki Lukita, ya, Arianda Prasetya. Boleh ditunjukkan misalnya salah satu karya Abang yang ini laptop katanya hasil ini juga, hasil pinjam-pinjam, kemudian awal belajar game developer itu saya cuma punya laptop yang RAM-nya 1 GB. Tapi saran dari teman-teman itu ya, laptop 1 RAM GB itu tidak mampu untuk ngangkat software semacam engine game itu. Jadi akhirnya laptop itu yang seharga 800.000 saya jual. Terus beli laptop bekas juga, minjem duit dari keluarga untuk beli laptop, dan alhamdulillah sekarang. Tapi sebenarnya basicnya Abang bisa komputer atau enggak? Atau sama sekali tidak bisa. Kenapa berani akhirnya mau belajar? Itu kan rumit ya, runtutan pertama pengenalan. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah duduk di bangku sekolah, mungkin sudah pernah bersentuhan dengan komputer, mungkin tidak sesulit yang saya jalani ya sebetulnya. Iya. Untuk mengenal tools ini, keyboard komputer pun saya harus searching di Google, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Itu sama sekali dari nol? Sama sekali dari nol, betul-betul sama sekali dari nol. Perjuangannya luar biasa lah. Kalau orang bilang berapa kali gagal, wah tidak usah ditanya, mungkin ibarat makanan gagal itu sudah basi buat saya. Iya. Oke, ditahan dulu. Iya. Ceritanya seru sekali. Nanti kita akan kembali untuk melihat sebenarnya seperti apa. Tadi pengakuannya adalah benar-benar tidak bisa, kemudian belajar mengenal komputer, tools-tootsnya juga istilah-istilah di mana lokasinya atau posisinya ya Bang ya. Akhirnya bisa sampai sekarang membuat aplikasi. Nanti kami akan kembali lagi.
Ya, kita lanjutkan bahwa di mana ada niat di situ ada jalan, itu benar-benar terjadi. Kalau misalnya otodidak itu ternyata benar, kita sudah punya buktinya tadi bersama Abang Henry Jufri. Halo Abang. Dan ini sekarang saya bersama dengan mentornya. Jadi karena dari awal sebenarnya untuk pengembangan aplikasi ini Bang Henry Jufri nggak kenal sama sekali ya untuk komputer. Jadi ini ada komunitas juga yang mendampingi, akhirnya bisa membantu. Halo Abang Faisal, selamat siang. Siang. Pertanyaan pertama saya, kenapa mau membantuin Bang Henry Jufri? Sebenarnya dulu ini komunitas berbagi ilmu internet marketing. Ini dulunya di Facebook. Akhirnya kita janjian ketemuan, ngumpul-ngumpul. Kita tetapkan ngumpul di Daya. Itu pertamanya kita sharing-sharing tentang website sama YouTube. Akhirnya teman-teman di sana tanya kepada saya, apa yang saya tekuni. Saya bocorkan, saya bilang saya tekuni Android developer, mengembangkan aplikasi. Akhirnya Om Henry tertarik untuk ikut juga. Jadi kita jadwalkan tiap minggu ketemuan sambil belajar sama-sama di sana. Itu efektif setiap minggu? Karena kan mulai dari nol nih, sama sekali Bang Henry Jufri nggak bisa apapun soal hal ini. Ya, efektif. Kita kan sharing juga di grup Facebook. Kalau ada pertanyaan ditanyakan di grup Facebook. Langsung bisa dijawab di lewat Facebook, pokoknya lewat online terus ya. Oke, apa sih yang paling mendasar kalau misalnya ini teman-teman juga pengen mengikuti jejaknya Bang Henry Jufri untuk bisa membuat aplikasi lah ya. Ini sebenarnya simple tapi karena ada niat kemudian berhasil, kita tidak pernah tahu. Itu sebenarnya apa sih yang boleh di-share? Kalau saya lihat ini Om Henry ini semangatnya kuat. Semangatnya dalam belajar. Ini waktu eksperimen mengembang aplikasi sering gagal. Sering ketemu copyright, akhirnya kena ban. Akhirnya dia berusaha kembali, membuat kembali. Akhirnya dia bisa berhasil seperti itu. Itu Bang Henry Jufri, berapa kali kena ban atau kenapa bisa kena ban sama itu karena memang tidak tahu atau seperti apa? Betul-betul tidak tahu. Jadi awalnya saya itu orangnya paling sering mencoba sesuatu hal yang baru, sesuatu yang baru. Saya tidak akan pernah berhenti mencoba sesuatu sebelum gagal sebetulnya ya. Dan bagi saya gagal itu tangga menuju sukses lah ya. Bang, satu lagi pertanyaan saya sebagai orang awam atau kita sebagai orang awam ini nggak ngerti nih untuk decoding seperti ini. Ini bisa ditampilkan gambarnya bahwa decoding sebenarnya kan agak rumit ya. Itu berapa lama Bang Henry akhirnya bisa menguasai kemudian mengenal cheat-cheatnya atau menghindari bugs ketika aplikasi supaya lebih baik misalnya? Butuh proses sih Bang ya. Jadi kadang nemu bugs itu error wah luar biasa. Kadang kalau lagi ketemu bugsnya errornya itu biasa kalau sudah lelah sama bugsnya akhirnya istirahat dulu, besok dilanjut lagi, dicari lagi kesalahannya di mana. Karena ini kode-kode begini betul-betul memusingkan sih sebetulnya. Iya. Satu aplikasi berapa butuh lama sampai selesai jadi ya? Dari mulai tadi anaknya ngebantuin ngedesain gambar, kemudian dipindahkan menjadi decoding dan segala macam. Begini ya, sebetulnya untuk grafisnya aja yang agak lama. Karena kita sistemnya bisa beli template game. Beli template game, jadi tidak full coding. Kita beli template game, tinggal modifikasi source code-nya, terus masukkan aset grafisnya, dan masukkan iklan dari Google. Sampai hari ini semakin terkenal karena kisahnya inspiratif. Boleh tahu apa aja sih tawaran yang sudah sampai ke Bang Henry, kemudian ajakan-ajakan untuk bertemu misalnya dengan pihak lain? Banyak sekali. Ini salah satunya ada tawaran dari Ideabox, kolaborasi sama Indosat katanya ya. Mau mengajak untuk ke Jakarta untuk dibina lagi di sana selama 4 bulan. Tapi mungkin saat ini saya belum bisa ya. Kenapa nggak bisa? Masih banyak yang perlu saya pelajari. Masih banyak. Saya tidak mau kalau sampai di sana tidak bisa bekerja semaksimal mungkin. Mungkin tahun depan setelah saya belajar lebih banyak lagi, lebih giat lagi belajar dan bisa memenuhi syarat kriteria yang menurut saya bisa, baru saya bisa ikut lah.
Iya. Bang Henry, abang dari duduk seperti ini, mempelajari, kemudian bisa menghasilkan uang, kenapa tetap memilih untuk menjadi kuli panggul? Ini kan karena kita nunggu kapal ya hari ini, makanya bisa ketemu. Itu kenapa masih memilih untuk tetap bekerja seperti biasa? Pertanyaan ini paling sering ditanyakan sama teman-teman media, sama teman-teman Facebook. Kenapa sih masih mau belajar bekerja di pelabuhan? Saya dari kecil itu sudah terbiasa dengan pekerjaan keras. Dasar saya memang dari seorang yang kurang mampu, bekerja keras, seorang yang jatuh bangun lah dalam kehidupan ini maksudnya. Jadi maksudnya untuk di pelabuhan itu biarlah berjalan sebagaimana anunya dulu. Mungkin ke depannya agak dikurangi aktivitasnya Di pelabuhannya ya? Iya. Kalau yang dulunya saya harus kerja dari pagi sampai sore nunggu kapal, sekarang sudah bisa pilih-pilih kapal sedikit. Oh, gitu? Iya. Sudah banyak yang lebih kenal abang misalnya? Sudah. Alhamdulillah sudah banyak. Baik, akan lebih fokuskah ke sini? Maksudnya nanti ke depannya seperti apa? Betul, saya punya rencana, bermimpi itu tidak salah kan, bermimpi itu tidak salah. Bagi saya bermimpi itu adalah jalan saya supaya bisa lebih semangat untuk menekuni apa yang saya cita-citakan. Kedepannya saya mau berencana jika memang bisa, saya ingin buat studio game untuk bisa merekrut orang-orang yang mungkin kurang mampu untuk gabung ke studio game saya untuk sama-sama bisa berprestasi lah. Gitu. Abang hebat sekali, maksudnya kita berbicara di luar konteks tanpa bantuan pemerintah dan segala macam. Kan abang dari nol juga mulai, kemudian swasta dibantu dengan teman-teman dari pengembang Android juga dan segala macam. Untuk sementara masih di Android aja ya, belum sampai ke fitur lain atau ke... Untuk sementara belum, tapi akan dipelajari selanjutnya. Karena semua kan butuh proses, iya, semuanya butuh proses. Dan untuk sementara ini saya lagi belajar game engine yang lebih bagus lah untuk kualitas gamenya, namanya Unity kan, Unity 3D. Saya ada rencana nanti semoga bisa sukses di game engine itu agar bisa berkarya dengan kualitas game yang lebih bagus lagi dari sekarang. Oke, Abang Henry Jufri terima kasih, Bang Faisal terima kasih. Untuk yang di rumah juga bisa melihat karya-karyanya, itu bisa download di Play Store ya. Apa kalau misalnya dicari? Silahkan cari developernya Educraft. Educraft ya? Educraft ya. Oke. Di Educraft itu sebenarnya simpel, itu bisa membantu adik-adik kita yang berumur 2 tahun untuk bisa mengenal hewan atau juga binatang melalui tablet atau juga handphone, jadi lebih positif. Demikian bisa kami laporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tetap untuk energi positifnya kita tunggu karya-karya anak bangsa lainnya. Iqbal.